Assalamualaikum guys, gimana kabar kalian semuanya? Semoga dimanapun kalian berada, selalu dalam keadaan aman dan baik-baik saja. Atau mungkin ada yang sedang kurang sehat, atau ada yang sedang galau. Tenang guys, di sini Mimin ada untuk kalian. Hai juga untuk kalian yang ada di rantau sana, tetap semangat kerja dan selalu jaga kesehatan. Karena keluarga di Indonesia selalu menantimu pulang. Tak bosan, Mimin akan kembali mencoba untuk selalu kalian semuanya dengan sebuah cerita film horor terbaru yang berjudul The Bridge, rilisan tahun 2022. Tak pernah kita duga sebelumnya, sekelas ilmuwan fisikawan percaya kepada hal goib yang kebanyakan dari mereka biasanya tidak percaya kepada hal goib dan malah cenderung lebih kepada ateis. Tapi beda guys dengan ilmuwan yang satu ini. Dia percaya, bahkan dia terobsesi ingin menciptakan manusia setengah iblis. Oke guys, kita langsung saja ke cerita filmnya. Perahu itu kosong tak berpenumpang. Ya, kita tahu perahu itu terlihat seperti perahu kosong. Tapi kita tidak tahu ada apa di dalam perahu tersebut. Hingga perahu terus bergerak melintasi sungai dan menuju ke sebuah danau. Sekumpulan remaja yang berada di pinggiran danau melihat perahu itu menepi tak jauh dari mereka. Dan saat mereka melihat apa isi yang ada di dalam perahu itu, entah apa yang ada di sana. Namun terlihat mereka berlarian seperti melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Dan di sini film pun dimulai. John Hawkins adalah perwira polisi di daerah setempat bersama asistennya yaitu Connie. Ternyata di perahu itu polisi menemukan sesosok mayat yang sudah hancur. Dan bahkan wajah dari si mayat sudah tidak dikenali lagi. Pemeriksaan berlanjut. John lalu memanggil Jacob sebagai ahli forensik. Pihak polisi ingin memastikan apa yang terjadi kepada jasad yang mereka temukan. Karena kalau tubuhnya dimangsa oleh hewan buas, tidak akan hancur seperti itu. Ada hal lain yang membuat John menjadi curiga. Setelah melakukan penelitian kepada si mayat, Jacob menemukan adanya keanehan, yaitu dia melihat di salah satu jarinya ada tumbuh jari kecil lainnya. Teridentifikasi kalau jari itu seperti jari seorang anak kecil. Jacob juga menemukan ada seekor tawon di dalam jasad itu. Lalu pemeriksaan dilanjutkan. Polisi menemukan identitas yang berada di TKP. Identitas tersebut atas nama Cole Parson, seorang fisikawan dari Universitas Ozark. Dari rekam jejak yang polisi dapatkan, Parson menyewa sebuah rumah di Links Creek sejak 1 tahun yang lalu. Dan tepatnya tak jauh dari jasad itu ditemukan. Dari sumber informasi yang didapatkan, untuk menuju ke rumah tersebut harus menaiki perahu. Dan satu-satunya penyewa perahu yang ada di sana adalah seorang wanita yang bernama Meg. Sekedar informasi, Meg ini sebenarnya adalah wanita yang pernah dekat dengan si John guys. Selain memudahkan John untuk melakukan penyelidikan, dia juga ada kesempatan bisa bekerja sama dengan Meg. Di hari itu John langsung datang ke tempatnya Meg. Singkatnya, John langsung menanyakan seseorang yang bernama Cole Parson. Tentu saja Meg tahu karena dia pernah mengantarkan Cole Parson saat dia baru menempati rumahnya yang ada di tengah danau. John lalu memberitahukan soal penemuan mayat di tepi danau, yang diduga kalau mayat tersebut adalah jasadnya Cole Parson. John meminta kepada Meg untuk Meg bisa membantu dan mengantarkan ke tempatnya Cole Parson. Kembali kepada Colin dengan John. Dari beberapa informasi baru yang telah didapatkan, diketahui Parson mempunyai seorang istri dan mempunyai seorang anak perempuan. Namun putrinya dinyatakan hilang dan belum ditemukan sampai dengan sekarang. Dan diketahui juga atas hilangnya Amber membuat Linda ibunya mengalami gangguan mental. Hingga dia kini harus dirawat di rumah sakit jiwa. Di keesokan hari, John, Jacob, dan juga Meg, mereka bertiga berencana yang akan menuju ke tempatnya Cole Parson dengan menaiki sebuah perahu. Dalam perjalanan, John ditelepon oleh Connie melalui hubungan satelit. Connie memberitahukan kalau tawon yang ada di jasadnya Parson kini hidup kembali. Sesuatu yang aneh padahal, dengan tawon itu bisa hidup kembali. Namun John tidak terlalu memprioritaskan soal tawonnya. John hanya menanyakan bagaimana soal pencarian Linda, istrinya Parson, yang sampai saat ini belum diketahui Linda ada di mana. Dari sini Connie juga mendapatkan informasi tambahan soal Linda.
alasan yang membuat Linda mengalami gangguan mental, selain hilangnya Amber, Linda juga menyalahkan Cole Parson. Karena ternyata Parson menjadikan Amber putrinya itu sebagai uji coba atas eksperimen yang dilakukan Parson. Hawk, you still with me? Namun perkataan Connie tidak terdengar jelas oleh John karena jaringannya yang tiba-tiba memburuk. Di perjalanan, tiba-tiba saja Jacob tersengat oleh tawon. Tapi dia tidak terlalu mempedulikan hal itu. Dan sampailah mereka di sebuah rumah kayu tempat Dr. Cole Parson tinggal. Saat Meg melihat rumah itu, ada yang berbeda waktu dia pertama kali mengantarkan Parson ke rumah ini. Di dalam rumah itu, kini memang sudah tak terurus lagi. Mereka mengelilingi rumah tersebut memastikan keadaan di sana. Di salah satu kamar, mereka menemukan banyak gambar-gambar aneh di mana satu tubuh manusia mempunyai 2 kepala. Di sana juga mereka melihat foto seorang gadis kecil yang diduga itu adalah Amber, anak Parson yang hilang. Seperti sebuah gambar coret-coretan yang akan dijadikan eksperimen. Di saat bersamaan, lagi-lagi Jacob yang terkena sengatan tawon. Hingga dia pun mulai emosi berada di tempat itu. Beberapa saat kemudian, Jacob yang mengalami luka gigitan tawon membuat dia merasakan nyeri di seluruh tubuhnya. Dia terbangun karena mendengar ada sesuatu di jendela itu. Dan entah kenapa, kini Jacob mulai bertingkah aneh. Sementara Meg bersama John pun mendengar adanya suara-suara aneh. Dan saat mereka melihat ke kamar, ternyata Jacob sudah tidak ada di kamarnya lagi. John dikejutkan sudah ada seorang wanita yang menodongkan kepada dirinya. John mencoba membuat suasana untuk menjadi lebih tenang. Setelah berbicara dan memberitahukan maksud kedatangan mereka, diketahui kalau dia adalah Linda. Setelah Linda tak lagi bersama Parson, Linda sendiri juga tidak tahu kalau ternyata Parson, suaminya itu sudah meninggal. Di saat mereka berdua berbicara, Meg yang turun ke ruangan bawah tanah untuk menghidupkan generator. Meg tak sadar kalau ada bayangan anak kecil sedang berdiri di belakangnya. Dan saat dia menoleh ke belakang, bayangan itu langsung menghilang. Di sana Meg menemukan sebuah boneka yang sudah tergeletak. Suara-suara itu terdengar kembali dan diiringi adanya guncangan. Mereka melihat ada sebuah tangga yang menuju ke sebuah ruangan. Suara gemuruh dan guncangan itu berasal dari sebuah mesin yang menyala. Betapa terkejutnya mereka karena ternyata di sana sudah ada Jacob berada di dalam mesin itu. Tak lama kemudian Jacob tersadar kembali. Dia sendiri tidak sadar sudah berada di sini. Jacob hanya berkata kalau ada sesuatu yang mengarahkan dia ke tempat itu. Dan selanjutnya Jacob sudah tak ingat apa-apa lagi. Linda sempat melihat boneka yang dibawa oleh Meg. Dia tahu kalau boneka itu adalah milik anaknya yang hilang. Linda menanyakan di mana Meg menemukan bonekanya. Meg menjawab kalau dia menemukan boneka itu saat berada di ruangan bawah tanah. Linda hanya bisa menangis ketika dia menyentuh boneka milik anaknya. Dia lalu berkata kalau anaknya masuk ke dalam mesin tersebut. Belum sempat Linda menjelaskan soal fungsi dari mesin itu, terdengar John memanggil. Linda terlihat terkejut ketika memasuki kamarnya, karena dia sendiri baru memasuki kamar ini selama dia bersama dengan Parson. Melihat banyak gambar-gambar aneh yang terpajang di dinding, dia berkata dan yakin kalau ini bukanlah karya dari suaminya. Sepengetahuan Linda, suaminya bukan ilmuwan yang terobsesi menciptakan sebuah monster. John lalu minta kepada Linda untuk membuka password laptop. Mungkin dari laptop itu mereka bisa menemukan jawabannya. Tapi sebelumnya Linda melihat seseorang yang datang dari arah hutan. Tak lain dan tak bukan, itu adalah Cole Parson. Yang ternyata dia masih hidup, guys. I deserve that. Di sini John menceritakan soal penemuan sebuah mayat, yang dimana di mayat tersebut terdapati identitas atas nama Cole Parson. Parson hanya beralasan kalau dia sedang pergi untuk beberapa hari, dan soal mayat itu Parson sendiri tidak tahu.
Di lain sisi, Jacob mulai bertingkah aneh. Bola matanya yang kini terlihat terbelah menjadi dua bagian. Sementara Connie masih mencari informasi lain terkait Cole Parson. Dan terlihat dia sedang berbicara dengan Alex melalui video call. Dan terungkaplah fakta kalau ternyata Cole Parson ini adalah salah satu anggota organisasi yang disebut CHAIN. CHAIN adalah sebuah organisasi laboratorium partikel fisika. Selain melakukan beberapa eksperimen gila, organisasi itu juga melakukan ritual ilmu hitam. Dikatakan kalau organisasi tersebut membuka gerbang neraka di bumi. Dan Cole Parson adalah pemimpinnya, di mana dia sudah menciptakan sebuah mesin untuk membuat manusia menjadi sesosok monster. Tapi sayang, Connie tidak mempercayai perkataan Alex, malah dia menutup teleponnya. Kembali kepada mereka sekarang, kondisi Jacob kini semakin menjadi aneh. Tubuh Jacob perlahan mulai berubah, terutama tangannya yang memperlihatkan ada jari lain yang tumbuh di atas jarinya Jacob. Mereka harus segera membawa Jacob dari sana. Meg lalu yang akan mencoba mencari perahu. John menanyakan kepada Linda kenapa ini bisa terjadi kepada Jacob. Tapi di sini Linda seperti menutupi sesuatu apa yang dialami oleh Jacob. Meg kembali memberitahukan kalau perahunya sudah tidak ada lagi. Seketika itu juga John menuduh kepada Parson yang telah menghilangkan perahu mereka. Saat itu Linda berkata untuk mereka mencarinya ke camp yang ada di sungai, karena Linda melihat perahu itu ada di sana. Dan saat Meg bersama John yang akan pergi, tiba-tiba Parson berucap kepada Meg kalau Meg adalah orang yang dipilih. Mereka tidak mengerti apa ucapan dari Parson tadi. John dari awal yang memang sudah menaruh curiga kepada Parson, dengan sangat terpaksa John harus meringkus Parson di sana. Linda kembali masuk ke ruangan kerja Parson. Di sini dia mencoba untuk membuka laptop itu dan terdapati sebuah rekaman CCTV di mana terlihat Parson membawa orang-orang dan membujuk mereka untuk masuk ke dalam mesin tersebut. Dan di video terakhir memang benar kalau Parson menjadikan Amber anaknya. Di dinding, Linda melihat foto Amber dengan mukanya yang sudah berubah. Dan tak sengaja, di balik foto tersebut dia juga menemukan ada sesuatu. Dan saat Linda membuka semuanya, ternyata itu adalah sesosok makhluk aneh yang tidak jelas rupanya dan mempunyai banyak mata. Parson yang tadi seperti borgol, tapi dengan mudah dia bisa melepaskannya. Lalu mengunci Linda di dalam kamar itu. Sementara John bersama Meg tak diduga justru di camp itu mereka menemukan jasadnya Cole Parson yang asli, yang dimana terlihat tubuhnya sudah hancur berantakan. John langsung bergegas untuk kembali. Linda menemukan ada sebuah lubang ventilasi udara. Melalui lubang itu, dia mencoba untuk keluar. Dia sempat terpleset dan kakinya mengenai sebuah paku. John dan Meg melihat Parson sudah terlepas dari borgolnya. Dia meminta kepada Meg untuk menunggu di luar, sementara John yang akan mencoba masuk. Di kamar, John mendengar suara rintihan Jacob. Saat dia melihat ke kamar Jacob, dia yang kini sudah berubah. Dan tiba-tiba saja pintu kamar yang terkunci sendiri. Di luar, Meg pun melihat adanya makhluk aneh yang datang menghampiri. Jacob melepaskan kulit dari tubuhnya dan langsung menyerang John. Untung saja Meg masuk dan membantu John di sana. Linda yang mencari Parson. Dia meminta kepada Parson untuk mengembalikan anaknya. Lalu terdengar suara Amber yang memanggil dari dalam mesin itu. Terlihat Amber masih hidup dan terlihat tubuhnya yang masih utuh. Dia keluar dan mengajak Linda untuk masuk ke dalam mesin. Sayang, Linda yang sudah terpengaruhi malah mengikuti ajakan dari anaknya. Sementara John dan Meg sudah terkepung oleh makhluk aneh yang mulai mendekati rumah itu. John membuat rencana untuk meledakkan rumah ini.
John berpesan jika sesuatu terjadi kepada dirinya, dia meminta untuk Meg terus berlari kabur dari sini. Harus ada salah satu dari mereka yang berhasil selamat. Meg sempat memberitahu kepada John kalau dirinya sedang hamil. Meg butuh sesosok ayah untuk anaknya itu dan berharap John bisa kembali lagi. Meg mencoba menghadang dengan menembaki makhluk itu satu persatu. Sementara John yang kini berduel dengan Parson. Meg yang sudah hampir kehabisan peluru, sementara makhluk itu terus saja berdatangan. Dia kembali masuk ke dalam rumah, namun kini dia juga harus berhadapan dengan Linda yang sudah berubah menjadi monster menjijikan. Tak ada pilihan lain selain Meg harus menembaknya. John berhasil melawan Parson, lalu membakar jerigen yang berisi bensin. Tapi tak mudah untuk John bisa keluar dari sana. Parson kembali bangkit dan dia harus kembali berjibaku dengan Parson. Sementara api terlihat sudah mulai menjalar ke sebagian ruangan. Naas, tak lama api dengan cepat melahap dan meledakkan rumah itu. Meg berhasil keluar dan terhindar dari ledakan. Namun dia yang sudah tidak berdaya harus menghadapi para monster yang sudah menunggunya di luar. Setelah kejadian itu berlalu, Connie datang ke rumah seseorang. Dia adalah Meg yang ternyata dia masih hidup. Saat ini kondisi Meg sedang hamil. Connie datang hanya untuk memberikan barang-barang peninggalan John, karena hanya Meglah yang pantas mendapatkannya. Connie juga memberitahukan kalau tempat itu bersama makhluk-makhluk aneh yang tersisa kini sudah ditangani oleh pihak pemerintahan pusat. Meg lalu kembali masuk, alih-alih dia yang akan menyimpan barang kenangan milik John. Namun Meg malah membuangnya. Tak jauh dari sana terlihat ada bekas tubuh Meg yang tergeletak. Dan akhirnya di sini film pun selesai. Oke guys, jadi itulah alur cerita filmnya. Jadi setiap eksperimen yang dilakukan Dr. Parson adalah menukar tubuh manusia dengan sesosok makhluk lain. Selain menggunakan teknologi mesin yang Parson ciptakan, Dr. Parson juga dibantu oleh roh jahat untuk memasukkan jiwa makhluk itu ke dalam tubuh manusia. Di akhir film kita tahu Meg masih hidup, tapi sebenarnya itu sudah bukan Meg lagi, melainkan sesosok lain yang memakai mukanya Meg. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya ceritanya guys. Semoga apa yang Mimin ceritakan bisa menghibur dan menemani kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam dari admin dan bye-bye.